Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita menyampaikan beberapa tanggapan atas gugat aventorir yang dilakukan oleh Saudari WW memorandum atau memori banding pada Pengadilan Agama Pati 2016 delik verban di luar pengadilan. Pertama, bahwa kita menyampaikan bahwa sejak awal Saudari W sudah merencanakan serangkaian kejadian perkara di mana percecokan itu memang dipancing, diciptakan dan dianggap sudah terjadi, yaitu terjadi sejak tahun 2003 menurut pendapat sepihak Saudari WW, di mana WW menyampaikan bahwa Saudara Soligul Hadi tidak pernah memenuhi tuntutannya atau tidak pernah memenuhi kebutuhannya, dan selama itu yang menjadi tulang punggung adalah dia sendiri. Jadi hari itu tidak memenuhi kebutuhan seperti tertulis dalam dakwaan mereka. Mungkin dengan pengacaranya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga seolah-olah kejadian itu nyata. Persepsi bahwa atas dasar tersebut Saudari WW selanjutnya melakukan serangkaian langkah-langkah yang dianggapnya menyelamatkan diri atas dirinya sendiri dan merencanakan pengambilan alih aset, melakukan akuisisi, melakukan reblocking dan melakukan pencurian penggelapan atas surat-surat talon, saham, obligasi dan lain sebagainya, perputaran aset Saudara Soligul Hadi dan terhadap Saudara Soligul Hadi. Hal itu dilakukan dengan cara merongrong keluarganya sendiri untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan talangan utang untuk beberapa tahun ke depan. Dengan dari gajian Saudara Soligul Hadi di beberapa instansi diambilkan utang sekian tahun oleh WW untuk mengikuti sosialita belanja gaya hidup yang ditanggungnya, bukan sesuai dengan kebutuhan sewajarnya. Yang ketiga, bahwa kami menjawab tidak benar bahwa Saudara Soligul Hadi atau Didik melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu hal yang fatal. Jadi tidak pernah terjadi kelakuan tindakan kekerasan sebagaimana yang diceritakan, karena yang diceritakan adalah opini yang diciptakannya sendiri, yang disebutkan sampai berakibat fatal sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan dan laporan polisi. Yang keempat, bahwa jauh hari sudah diketahui oleh masyarakat bahwa Saudari WW sudah melakukan barter kasus, sudah melakukan transaksi kasus untuk meneror dan memeras suaminya sendiri bekerjasama dengan oknum-oknum anggota polisi waktu itu, seperti Subur Cahyono CS, Uwiknyo CS, dan Paterno CS, di mana unsur keluarga atau sindikatnya Bambang Permadi bergerak. Karena di situ ada unsur boroh dan penghinaan secara terbuka kepada publik dengan membuka aib tentang forum di dalam kamar verset verso Sito, namun ditanggapi dingin oleh klien. Yang kelima, bahwa tidaklah benar tergugat menyebut penggugat balik tidak cakap bekerja sejak 2008, sebab agenda kerja 2008 itu adalah agenda politik dalam rangka untuk mengusung Saudari WW mencalonkan dewan. Dari partai PDP itu juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang juga tidak disumbang dari keluarga Magelang sama sekali melalui Dapil 3. Selain itu, pada 2008 penggugat mengambil kuliah lagi S2 jurusan Filsafat Islam, konsentrasi ulama tahqiq di UIN Sunan Kalijaga, Jogja pada 2008 sampai 2010. Selanjutnya, bahwa pada 2001 sampai 2003 setback bahwa klien pernah menempuh S1 dan pendidikan bahasa Inggris di UNES, lulus tahun 2003, lalu
mengabdi di SMP 2 Winong. Klien cuti 2008-2010 dalam rangka untuk mencari uang mencari amunisi untuk memenuhi kebutuhan saudari WW. Lalu pada 2011 aktif kembali mengajar di SMK Nusantara Gabus sampai terhitung Juli 2013. Mulai Januari 2014 klien ini dihadapkan pada kesibukan menghadapi gugatan cerai berperkara pidana atau fair jaring lainnya yang dilakukan IWW dengan kroni-kroninya di Pengadilan Agama Pati dengan modus pemerasan terselubung intimidasi, teror, persekusi, di mana tergugat IWW mengancam cerai dan minta dibelikan mobil, rumah, dan anggaran denda dan sebagainya di PP 4 yang ditanggapi Pak Mujahidi, dan minta hak-hak anaknya untuk dipenuhi. Namun hal tersebut tidak bisa terpenuhi karena satu lain hal, yaitu tuntutan gugat cerai harus selesai. Yang ketujuh, bahwa sebelum cerai diajukan IWW, yang bersangkutan sudah terlapor di kepolisian. Dan proses yang berwajib di kejaksaan terkait dugaan keraman, dugaan perselingkuhan masif, pencurian, penggelapan, pembegalan, rekayasa kasus, kabur dengan laki-laki lain atau diduga kekasih gelapnya yang masih gelap yang dalam penyelidikan kepolisian, sehingga dengan sampai sekarang sangat sulit ditemui karena ada persekusi atau pengancaman, penggerebekan, dan lain sebagainya. Yang 8, bahwa IWW tidak pernah mempertanggungjawabkan alasan insentif tunjangan seorang suami karena pelariannya tidak diketahui dan masih misteri, dan gugat cerainya verset tanpa ada kehadiran yang digugat atau rapak, maka bahan pertimbangannya harus adil dengan mendatangkan saudari WW. Bahwa atas dampak kaburnya WW dari rumah desa Karangkonang Winong Pati pada 10 Desember sampai dengan 2018 tanpa ada koordinasi maupun mediasi tersebut, klien merasa hak-haknya dirampas, diserobot, dan diabaikan. Baik itu uang jaminan, kesehatan, akses, biaya kemahalan, biaya makan, dan insentif tunjangan gaji yang termaksud di situ, yang sengaja dikecilkan artinya oleh Dinas Pendidikan Tambak Romoh Kabupaten Pati. Maka dalam hal ini turut terlapor adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romoh untuk dipanggil Kepala Sekolah SD 03 Tambak Romoh dan Kepala Dinasnya, yaitu Saudara Sutopo, Dahlan Istanto, Sudarmadi, Sunarto, dan lain sebagainya, untuk ditambahkan atas denda perkara akrobat akibat diabaikannya alas hak dan kewajiban seki dinas untuk menyampaikan hal tersebut. Yang ke-10, bahwa saudara klien telah dirugikan secara moral maupun material untuk dapat diperhitungkan. Yang ke-11, bahwa sangat tidak patut seorang PNS tidak memberi sikap watak keteladanan yang baik kepada keluarga, kepada masyarakat, melarikan diri dan menghindar dari komunikasi yang baik. Demikian hal ini disampaikan, dijadikan pedoman selanjutnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Yang kedua adalah keterlibatan seseorang atas nama Jaryo yang diduga turut serta dalam kasus ini, minta ada perhatian kepolisian. Saya minta pemilik akun Aryo Singgi atau Jaryo ini untuk dipanggil. Diduga menampakkan kemesraan di depan Facebook, ada kedekatan dengan saudara IWW, dan saya adalah mantan suaminya. Saat ini diduga berhubungan saat itu, dan tidak ada rasa bersalah, cari-cari kesalahan saya untuk dibuktikan di atas meja. Bila nggak ada aturan, ya kita tenang saja.
Ini dalam prosedur penyelidikan, kepolisian tentunya memiliki SOP tersendiri terkait dengan pelanggaran UU ITE dan lain sebagainya, penghinaan, pelecehan. Saya tidak menuduh apa-apa, saya hanya menduga. Saya hanya mau meminta kejelasan, keterangan, klarifikasi, kesaksian dari Saudara Djaryo melalui kepolisian yang diduga turut serta di dalam kasus kaburnya IWW ini, mulai dari merancang proses larinya dan pasca pelarian untuk melakukan eksekusi dan persekusi di Mojolawaran. Dalam hal ini saya diculik dan diasingkan lebih dari 1 minggu dan dilepaskan gerombolan itu lebih dari 1 minggu. Disekap di gedong ya, di gedung botol minuman gitu di daerah Nyetak Prakitan, lalu dibawa ke LI, dibawa di Karaoke Permata, dibawa konsentrasi kamar polisi, dan dibawa ke Hotel Kencana, Hotel Rama, dan waktu itu dibawa ke Kurnia. Yang bisa kami pesankan kepada kepolisian yaitu dalam hal ini dapat diarahkan kasus ini adalah kasus TPPO atau tindak pidana penggelapan orang, penculikan, yang dapat ditersangkakan kepada yang bersangkutan pasal 269, pasal 506, yaitu suatu perbuatan mempermudah kegiatan cabul atau mencari keuntungan sendiri dari pelaku, diancam 1 tahun 4 bulan. Maka selain mengamankan sejumlah pelaku dan saksi, mungkin nanti aparat kepolisian bergerak perlu menyita barang-barang bukti untuk menyediakan barang bukti adanya esek-esek dan lain sebagainya. Pasal 269, pasal 506, 289, 294 KUHP menampung perempuan agar dalam transaksi menjual perempuan itu sebagai pemuas seksual. Jadi ada yang menampung waktu itu untuk pemuas seksual. Dan juga di dinas adalah ada rekayasa politis administratif, permainan kotor, suap, korupsi, gratifikasi di Dinas Kecamatan Tambak Romo. Dan kasus ini harus dibongkar tuntas, harus diusut dan ditindak tegas. Keterlibatan kepala SD 03 Tambak Romo harus dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas perilaku-perilaku tersebut. Karena apa? Saudara IWW sejak awal kita sudah sampaikan terlibat dalam sindikat penculikan orang. Maka dalam hal ini banyaknya tangan-tangan kotor yang terlibat, diduga membantu, turut serta mendanai, membiayai, merekomendasikan. Hal ini menunjukkan ketidaknetralan dinas yang sebaiknya diaturkan sebagai dasar rolling jabatan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.